Pengertian takwa. Secara etimologis, kata takwa merupakan bentuk masdar dari ittaqo ittaqi yang berarti menjaga diri dari segala yang membahayakan. Takwa diulang dalam Al-Quran sebanyak 259 kali yang mengandung makna yang beragam, di antaranya memelihara, menutupi, menghindari, menjauhi, dan menyembunyikan. Pada hakikatnya, orang yang bertakwa adalah orang yang menjaga dirinya dari azab Allah, yaitu mereka yang memiliki pandangan dan kesadaran tinggi dalam memahami dan menghayati sebab-sebab yang dapat menimbulkan azab Allah atau memahami hukum-hukum Allah. Ayat tentang takwa. 1. Surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Selanjutnya, ayat tentang takwa, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hubungan takwa dengan Allah dan manusia. Hubungan takwa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang bertakwa atau muttaqin adalah orang yang menggambarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjaga hubungan dengannya setiap saat, sehingga kita dapat menghindari dari kejahatan dan kemungkaran. Memelihara hubungan dengan Allah dimulai dengan melaksanakan ibadah secara sungguh-sungguh dan ikhlas, seperti mendirikan sholat dengan khusyuk, melaksanakan puasa dengan ikhlas, dapat melahirkan kesabaran dan pengendalian diri, menunaikan zakat, dapat mendatangkan sikap peduli dan menjauhkan dari ketamaan dan segala perintah-perintah Allah. Yang kedua, hubungan takwa dengan manusia dengan dirinya sendiri. Selain harus bertakwa dengan Allah dan berhubungan baik dengan sesama serta lingkungannya, manusia harus bisa menjaga hati nuraninya dengan baik, seperti yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dengan sifatnya yang sabar, pemaaf, adil, ikhlas, berani, memegang amanah, dan lain sebagainya. Selain itu, manusia juga harus bisa mengendalikan hawa nafsunya, karena tak banyak di antara umat manusia yang tak dapat mengendalikan hawa nafsunya, sehingga semasa hidupnya hanya menjadi budak nafsu belaka. Pengaplikasian ayat takwa di kehidupan sehari-hari. 1. Surat Ali Imran ayat 15-17. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya. Sungai-sungai mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikaruniai. Istri-istrinya disucikan serta keriduan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Ayat 15.
yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan jauhkanlah dari azab neraka." Ayat 16, yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan memohon ampun di waktu sahur. Ayat 17. Ayat di atas menunjukkan pengaplikasian takwa di kehidupan sehari-hari, di antara lain: 1. Manusia yang senantiasa berdoa kepada Allah. 2. Bersabar. 3. Benar. 4. Selalu taat kepada Allah. 5. Menggunakan hartanya di jalan Allah. Dan 6. Beristighfar di waktu sahur. 2. Surat Ali Imran ayat 133-135. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat 133, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat 134. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Ayat 135. Ayat di atas menunjukkan pengaplikasian takwa di kehidupan sehari-hari, di antara lain: 1. Menggunakan hartanya di kala senang maupun susah di jalan Allah, selalu menahan amarahnya. 3. Selalu memaafkan terhadap sesama. 4. Apabila berbuat kejahatan segera bertaubat. 5. Tidak meneruskan perbuatan kejinya padahal mereka mengetahui. Dan 6. Selalu berbuat baik terhadap orang lain. 3. Surat Al-Baqarah ayat 2-5. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat 2, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ayat 3. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Ayat 4. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat 5. Ayat di atas menunjukkan pengaplikasian takwa di kehidupan sehari-hari, di antara lain: 1. Beriman kepada Allah. 2. Melaksanakan sholat. 3. Menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan umat. 4. Beriman kepada kitab-kitab yang telah diwahyukan. Dan 5. Meyakini di hari akhirat.